جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهجي فالأزمة زادت شدتها يا أزمة علك تنفرجي. Kemudian kita lanjut lagi tawasulnya Imam Ghazali ini, wa bibardil ma wa isaqatihi, dan dengan wasilah sejuknya air, wa isaqatihi, dan sifat cairnya. Ada apa dengan air? Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja itu bahan dasarnya itu air. Maka rahasia penciptaan itu adalah air. Rahasia penciptaan itu adalah air. Bahkan arsy, makhluk Allah yang terbesar, yang seluruh jagat raya itu semua itu di bawah naungan arsy. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy-nya Allah sendiri itu 'alal ma, di atas air. Jadi air itu adalah simbol kehidupan. Maka di sini dijadikan sebagai wasilah. Wa bibardil ma wa isaqatihi. Wa umumin naf'i, dan betapa umumnya kemanfaatan air, ma'asalaji, begitu juga salju gitu. Apa namanya? Ya, salju itu kan dari air sebenarnya. Wa biharrin nari wa hiddatiha. Makanya air ini saya terangkan air dikit ya. Antum lihat air ini. Air itu unik. Air itu setiap sungai itu beda molekulnya. Jadi sungai Temboro, sungai Winong, sungai Madiun, sungai yang ada di Palestina, setiap mata air di dunia ini memiliki molekul yang berbeda. Makanya ada satu ikan namanya ikan salmon. Ikan itu unik. Kalau dia lahir di suatu sungai, maka dia akan menjelajah dunia ke laut, ke Atlantik. Nanti dia akan balik ke tempat dia lahir, kemudian mati di situ. Jadi dia melawan arus untuk kembali ke tempat kelahiran. Maka para ilmuwan tuh mikir, kok salmon ini, ikan salmon kok bisa balik ya? Ternyata dia bisa mengetahui dari gen, karena dia lahir di air sungai tertentu, maka dia bisa mengetahui zat asal muasalnya, karena setiap molekul sungai itu berbeda. Dia bisa kenal rumahnya, tempat kelahirannya. Jadi air di Palestina, air di Temboro itu beda. Dan air ini memiliki kekuatan penyimpan pesan yang frekuensinya sangat tinggi. Jadi kalau dibacakan, kalau dilantumkan syair-syair, maka partikel yang ada di dalam air itu, atomnya itu akan tersusul indah seperti mahkota. Tapi kalau dia dicaci begitu, dipisui, maka dia pun akan rusak. Makanya ulama itu melarang orang wudu sama air WC, karena di situ ada ya buka aurat, ada suara-suara yang tidak bagus terekam dalam air itu. Jadi air itu adalah satu makhluk yang bisa merekam apa saja. Jadi kalau dibacakan puisi yang indah, maka dia akan terangkai bagus. Tapi kalau dia itu didekatkan dengan hal-hal yang buruk, maka dia akan rusak partikelnya, susunan atomnya itu. Dan dia bisa menyimpan suara. Ini menurut penelitian Dr. Emoto dari Jepang, dan saya punya bukunya itu. Jadi kalau kita bilang, kita dekatkan mulut kita kepada air, kemudian kita baca puisi, lantunan puisi untuk kekasih kita lah. Ada orang rindu sama istrinya, dia baca. Nah ini dia merekam kerinduan itu, pesan itu. Makanya ibu itu kalau masak di rumah, karena dia masak itu sambil nunggu suaminya, menunggu anaknya pulang sekolah dengan rasa sayangnya, hingga ketika dimakan oleh anak istrinya ada timbal balik rasa kasih sayang yang luar biasa. Karena setiap makanan itu kan mesti ngandung air kan, dan itu bisa menyimpan rasa, menyimpan perasaan, dan itu bisa ditransfer.
Maka suatu hari Dr. Emoto itu buat simposium lah, seminar. Dia menemukan satu alat yang bisa dengan proyektor bisa melihat susunan partikel air. Kemudian dia tunjukkan beberapa botol begitu dari seluruh sumber mata air di dunia. Ini adalah bentuk susunan molekul air yang ada di Irak. Semua itu tercengang dan berbeda-beda. Tabung terakhir dia, ini adalah molekul air yang susunannya paling indah. Ketika dituangkan, semua itu tercengang, seperti permata yang tertata. Maka Dr. Emoto dari Jepang itu tanya, ada yang tahu kira-kira ini air dari mana? Nah, di situ ada satu ilmuwan Muslim dari Malaysia, angkat tangan. Saya tahu. Suruh maju ke depan. Air apa ini? Mesti ini air Zam-Zam. Maka Dr. Emoto berarti dia orang Sinto ya, agama samanisme, ya, percaya ruh-ruh begitu. Saya nggak tahu yang ini. Kalau kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Ya karena menurut agama saya Islam, air yang terbaik di muka bumi itu adalah air Zam-Zam. Saya nggak tahu itu air terbaik atau tidak. Yang jelas memang benar ini air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu loh, hadis Nabi mengatakan az-Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu menurut niat yang minum. Kalau niat minum untuk kenyang ya jadi kenyang. Kalau niatnya untuk pinter jadi pinter. Kalau niat untuk lancar rezeki jadi antara air Zam-Zam. Niat apa saja kok minum Zam-Zam kelakon. Wallahu ta'ala alam. Paham ini maksudnya nih? Wa bibardil ma wa isaghatihi wa umumin naf'i ma'asalaji. Sekarang wa biharrin nari wa hiddatiha, dan demi panasnya api, dan dengan rahasia panasnya api dan gejolaknya, dan rahasia wahiddatiha itu maksudnya dan gejolaknya. Wa bisirril hurqati wan nadaji, dan dengan rahasia kesempurnaan pikiran dan kecerdasannya. Nah, hurqah itu bisa artinya perasaan yang sedih. Orang itu kalau, jadi ini saya kupas satu-satu nih. Wa biharrin nari wa hiddatiha itu, dan demi panasnya api. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu elemen dalam kehidupan kita namanya api. Api itu lawannya air. Api itu lawannya air. Nah, api ini dia adalah bahan dasarnya seluruh jin, setan dan iblis. Nah, makhluk pertama yang Allah ciptakan dari api namanya Marij. Namanya. Nah, sebagaimana di kalangan manusia yang dicipta oleh Allah dari tanah, namanya pertama adalah Nabi Adam. Nah, kalau dari api namanya Marij. Nah, dari Marij ini muncul bangsa jin. Dan bersuku-suku, bergolongan-golongan. Alhin, ada namanya albin, ada yang kulitnya merah. Tapi pada umumnya jin itu warna kulitnya tuh kayak itu, mirip kerbau. Pernah lihat ban yang dibakar kemudian kepulan asapnya hitam itu? Kayak gitu. Yang ngomong ini jin sendiri. Saya punya kitab namanya Hiwar Ma'al Jin, dialog dengan jin. Ada jin dari India namanya Mustafa, hafal Quran, dialog. Di situ didokumentasikan dalam sebuah buku Hiwar Ma'al Jin. Nah, jin ini diciptakan oleh Allah dari api. Nah, api sifatnya apa? Panas membakar. Tapi dia memiliki kemanfaatan yang luar biasa bila dimanfaatkan dengan cara tertentu. Dan nanti api ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai objek kemurkaannya, yaitu di neraka nanti. Jadi neraka jahanam itu Allah panaskan, Allah bakar selama 1000 tahun, sehingga jahanam itu warnanya merah kayak bara itu. Kemudian ditambah lagi dibakar selama 1000 tahun hingga jahanam itu berwarna putih.
kemudian dibakar 1000 tahun lagi hingga jahanam itu menjadi hitam. Jadi inti api kalau di dunia inti api warna biru, kalau di neraka enggak hitam. Jadi inti api itu hitam. Seperti warna dasarnya jin, hitam. Warna dasarnya jin. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada rahasia di balik api ini. Kemudian wa bisiril hurqah, dan dengan rahasia panasnya perasaan cinta, rindu dan sedih. Nah, jadi orang tuh kalau lagi cinta itu sebenarnya sedang menyala api cinta di hatinya, itu panas itu. Makanya Majnun Laila itu ketika Qais Majnun, dia teriak-teriak memanggil kekasihnya, Laila, Laila, pas musim salju. Maka dia ambil satu onggokan salju, dia letakkan di dadanya, langsung cair. Karena panas ya. Dada itu kalau nahan rindu itu panas. Sing tau ngrasane ya kobong to. Ya ngono kuwi rasane. Nah, makanya jangan usil ya. Usil golek perkara. Wa bisiril hurqah, dan dengan rahasia panasnya perasaan cinta. Wan nadaji, dan rahasia kesempurnaan pikiran dan kecerdasannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini memiliki kecerdasan, jangkauan pikiran yang luar biasa. Inilah keistimewaan manusia dari seluruh makhluk yang lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan pikiran dan kecerdasan. Satu lagi, wa bima ta'amta minat tat'imi, dan dengan rahasia sesuatu yang engkau berikan berupa makanan. Jadi Masya Allah, manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, ngabdi, ngaulo kepada Allah. Nah, namanya ngaulo itu kan butuh energi kan. Namanya ngaulo itu ya sholat, ya tahajud, yang ngaji begini, aktivitas kita mencari rezeki. Lah itu kan butuh energi. Energi itu sumbernya dari mana? Makanan. Jadi sebenarnya makanan itu tujuannya untuk menopang ibadah. Berarti makan itu sendiri bisa berubah menjadi ibadah kalau diniati untuk mencari kekuatan untuk ibadah. Minum, niat biar kuat ibadah, maka langsung dia jadi ibadah. Nah, kalau makan itu sudah enggak bismillah, atau yang masuk ke perut itu haram atau subhat, maka energi di dalam badan itu namanya energi negatif. Maka kalau dibawa ke hal-hal yang positif kayak ngaji, kui ngelir, ngantuk dia, enggak kuat. Karena yang masuk itu haram atau makruh. Digawa sholat males, digawa nang masjid yo gak betah karena negatif. Maka orang tuh kalau mau baik pertama kali harus jaga makan. Nah, orang itu kalau makannya halal, maka energinya jadi energi namanya energi positif. Nah, energi positif kalau dibawa karaokean, gue ngantuk deh, gak betah. Aduh, kok keringat dingin gini. Dicedhaki wong wedok iki, ndelok. Waduh, tak kira sundel bolong, Mbak. Ngapa? Kuwi berarti ini memang itu pentingnya wa bima ta'amta minat tat'im wa ma darajta minad daraji, dan dengan sesuatu yang engkau naikkan berupa derajat. Jadi orang itu baru bisa naik derajatnya kepada makom taubat, makom paling rendah untuk dekat kepada Allah, namanya makom taubat. Allah itu tidak mau menerima masuk ke dalam pelataran untuk menikmati kesucian dan keagungannya kecuali hambanya itu sudah bersih dulu. Mau nemui presiden, nggak mungkin kan antum acak-acakan bangun tidur gitu, harus mandi dulu, bersih-bersih, baru bisa dipersilakan masuk. Kita ke kantor polisi aja pakai sandal jepit disuruh keluar. Sini naik pakai sepatu, nggak menghormati. Ya. Antum saya ngurus paspor, nggak boleh, harus pakai sepatu. Apalagi altar pelataran keagungan Allah. Nggak boleh orang sowan kepada Allah kecuali dengan suci dari dosa, yaitu sudah taubat. Nah, syarat taubat
Baru orang tuh bisa taubat betul kalau makanannya halal. Maka Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, makom tobat pertama kali kalau orang itu ingin berubah, cek makanan dulu. Kalau makanannya halal baru dia bisa berubah. Kalau enggak seumur hidupnya gitu terus. Karena energinya itu negatif. Hanya connect dengan hal-hal yang buruk-buruk saja. Dibawa ke positif, lemah dia, enggak kuat. Ngantuk, enggak hilang semangat. Nah, kayak gitu. Jadi ada hubungan antara makanan dengan derajat. Wa bima ta'amta minat tat'imi wa ma darajta minad daraji. Wallahu ta'ala bisawab ilahil ma'ad.